Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika khususnya yang nomor 3 ya. Jadi 3A dan 3B itu dapat kita buktikan menggunakan induksi matematika. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit mengingatkan tentang alurnya dari proses induksi. Intinya pertama kita punya ini ya, misalkan buktikan benar untuk base-nya. Benar untuk ini ya, base-nya ya. Jadi start awalnya itu tergantung dari kasusnya. Jadi beberapa hal, contohnya seperti yang di 3A itu kan startnya dari 1, dan 3B nanti sudah kelihatan ya di situ ya, startnya dari 5. Jadi yang perlu diingat, induksi itu tidak melulu kita harus start dari 1. Selanjutnya di situ tunjukkan kalau dia benar untuk misalkan ya n ya. Ini benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi ini alur induksinya. Artinya apa? Kalau misalkan base-nya itu benar, nah setelah itu juga nanti ikut benar. Setelah itu lagi jadi ikut benar. Setelah itu lagi ikut benar dan seterusnya. Jadi kita punya menginduksinya di situ ya. Kita punya rantai dan seterusnya ya di situ. Oke, langsung saja untuk nomor 3. Nah, buktikan itu 4 pangkat n dikurang 1 kongruen. Jadi 3A akan ditunjukkan 4 pangkat n dikurang 1 kongruen 0 mod 3. Artinya kita menunjukkan 4 pangkat n itu sama dengan 3 kali sesuatu, di mana sesuatunya itu bilangan bulat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa ya? Ya karena kita ingat lagi kan tentang ini ya, modulo ya. Kalau modulo itu kan yang bagian depan itu kan yang kita tulis itu kan sisa pembagiannya. Jadi kalau dibagi 3 sisa 0 itu artinya dia habis dibagi 3. Atau dengan kata lain kita dapat menyatakannya dalam 3 kali suatu bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan 1, yang artinya apa? 4 pangkat 1 dikurang 1, yang 4 kurang 1 jelas 3, dan 3 ini dapat dituliskan dalam 3 kali 1, di mana, nah satunya itu bilangan bulat. Berarti, ya ini, jadi terbukti benar untuk n sama dengan 1 ya. Jadi yang mau ditunjukkan kan ini ya, kongruensi 1 ini ya. Terus selanjutnya diasumsikan benar untuk n sama dengan, ya karena itu k sudah dipakai ya, kita pakai L saja. Kita punya ini ya. Artinya kita punya 4 pangkat L dikurang 1 itu sama dengan 3 kali misalkan K1, di mana K1-nya anggota Z, ya kan? Terus, kalau kita punya seperti ini, yang mau ditunjukkan benar apa? Ini ya, persamaan 1 atau kongruensi 1 ya. Maaf. Kongruensi 1 itu benar untuk n sama dengan L plus 1. Berarti kita menunjukkan 4 pangkat L plus 1 dikurang 1 itu kelipatan 3. Artinya apa kalau menunjukkan dia kelipatan 3? Ya, kita menunjukkan dia sama dengan 3 kali sesuatu. Dan ini kan sebenarnya sama saja 4 kali 4 pangkat L. Nah, kita modalnya di sini kan kita punya modal ini ya, 4 pangkat L dikurang 1. Berarti gimana caranya kita membawa dia menjadi
ya 4 pangkat L dikurang 1 di situ. Berarti, nah supaya bisa muncul seperti itu, karena di sini ada 4, nanti kan 4-nya bisa dikeluarkan ya, pakai distributif kan. Berarti kan nanti kita punya 4 pangkat L kurang 1 di situ. Nah, supaya tidak berubah, karena di sini dikurang 1, kita jadi kurang 4, berarti perlu ditambah 3. Berarti artinya apa? Di sini kita punya 4 kali 4 pangkat L dikurang 1 tambah 3. Nah, ini sudah bisa dipakai kan dari yang atas ya tadi ya. Kan ini sama dengan 4 dikali 3K1 tambah 3, kita punya 3 dikali 4K1 tambah 1. Nah, kalau K1-nya bilangan bulat, berarti kan ya kali 4 juga bilangan bulat. Tambahin 1 juga masih bulat, berarti semuanya ini bilangan bulat. Jadi, pernyataan atau ini ya kongruensi saja ya, supaya lebih spesifik. Jadi, kongruensi A1 ini benar untuk setiap ya bilangan asli N. Oke, sangat mudah ya. Terus kita lanjut 3B. 3B soalnya apa? Kita ingin menunjukkan bahwa N plus 1 faktorial lebih dari 2 pangkat N plus 3, di mana N-nya lebih dari sama dengan 5. Berarti akan ditunjukkan N plus 1 faktorial lebih dari 2 pangkat N plus 3, kan? Untuk N lebih dari sama dengan 5. Berarti artinya apa? Ya kita start pembuktiannya dari N sama dengan 5. Pertama-tama ditunjukkan benar untuk N sama dengan 5 ya. Kita punya di sini N plus 1 faktorial lebih dari, atau ini ya, ketika N-nya sama dengan 5, kita punya di sini 5 plus 1 faktorial itu kan 6 faktorial sama dengan ya. Nah, di sini 6 faktorial itu kan ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jelas ya di situ ya. Dan supaya lebih jelas, nah karena arahnya kita mau menunjukkan dia lebih dari 2 pangkat. Kalau 5 kan 2 pangkat 8 ya. Berarti ya coba kita pecah lah gimana caranya nanti ya. Jadi coba kita pecah. 6-nya kita tulis 2 kali 3. 5-nya 2 kali 2,5 misal. Ini 4 itu 2 kali 2. Terus ini 3 tetap. 2-nya juga tetap ya. Dan bisa dilihat. Ya jelas ya 2 kali 2,5 itu lebih dari 2 kali 2 kan. Terus yang 2 kali 3 juga lebih dari 2 kali 2. Jadi ya kita bisa pasang-pasangkan ya. Intinya ini lebih dari 2, yang sebagian ini lebih dari 2, ini lebih dari 2. Sebenarnya 1 saja sudah cukup ya. Jadi kalau kita punya berderet 2-nya 8 dibandingkan dengan misal 2-nya ada 7, terus 1-nya itu lebih dari 2, kan itu sudah lebih dari yang ya 2-nya 8 kali itu dikalikan semua tadi ya. Apalagi di sini kita punya muncul 3 kali. Berarti kan ini pasti akan lebih dari 2 kali 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 2 kan. Dan ini ada berapa? 8. Berarti ini 2 pangkat 8 yang kalau bisa kita tuliskan di atas tadi, ini kan berarti 5 plus 3. Jadi kan kita peroleh jadi ya ini 2 pertidaksamaan 2 itu benar untuk N sama dengan 5. Nah, selanjutnya diasumsikan ini benar untuk N sama dengan K. Kita punya apa? Situ K plus 1 faktorial lebih dari ini ya, lebih dari 2 pangkat K plus 3. Otomatis ini ya, K-nya di sini, K-nya lebih dari sama dengan 5 ya. K
Karena kan ya mau gimana lagi kan dari syaratnya. Berarti selanjutnya akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita punya, kalau kita ganti K plus 1 plus 1 faktorial, ini kan sama saja K plus 2 faktorial. Dan jelas ini akan sama dengan K plus 2 dikali K plus 1 faktorial kan. Seperti contohnya ya, kalau misalkan kita punya 11 faktorial, itu kan sama dengan 11 kali 10 faktorial kan, jelas ya. Karena kita potong yang depannya itu jadi satu part ya, terus yang belakangnya kan masih faktorial kan. Nah, di sini jelas sekali kita punya bagian ini. Ini kan bisa kita pakai, jadi satu ini lebih dari 2 pangkat K plus 3. Dan karena di sini K-nya lebih dari sama dengan 5, kita punya ini, dia akan lebih dari 2. Berarti artinya apa? Ya kita punya itu tadi akan lebih dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 plus K plus 3 ya. Dan ini kan sama dengan 2 kali 2 pangkat ini ya, 2 pangkat di sini apa? K plus 1 plus 3. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya persamaan 2 itu benar untuk setiap kan lebih dari sama dengan 5 ya di situ. Oke. Nah, itu untuk penjelasannya ya, sedikit tentang induksi matematika. Dan ya pada prinsipnya sebenarnya induksi matematika itu kuncinya itu ada di pemahaman yang modal yang kita punya dan juga pemahaman targetnya itu nanti apa. Karena ya bentuk permasalahannya bisa macam-macam. Dan ini sangat powerful ya, karena banyak sekali masalah yang diskrit khususnya ya. Jadi ya kita bisa menghubungkannya dengan bilangan asli seperti itu yang sering dikaitkan dengan induksi matematika untuk pembuktiannya. Jadi ya prinsip induksi matematika ini sangat sering digunakan dalam pembuktian di matematika. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.